Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan membahas soal masih sama dengan materi minggu yang lalu, yaitu mengenai termokimia, gitu ya, untuk kelas 11 MIPA. Ya, tetapi yang saya bahas pada video hari ini yaitu dengan subbab yang berbeda, gitu ya. Jadi semoga dengan adanya video ini bisa membantu siswa-siswi kelas 11 MIPA agar dapat mengerjakan soal-soal termokimia dengan variasi soal yang lain jauh lebih mudah gitu ya dan lebih mudah dipahami. Baik, silakan disimak video pada hari ini. Semoga bisa membantu semua untuk siswa kelas 11 MIPA. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menghitung nilai delta H berdasarkan entalpi pembentukan standar. Ya, bisa diperhatikan reaksi berikut ini, gitu ya, yaitu A ditambah B berubah menjadi C ditambah D, gitu ya. Nah, tentu kalian sudah tahu bahwa kalau ada zat, ya kita anggap semua ini adalah zat. Kalau ada zat yang letaknya sebelum tanda panah, gitu ya, maka disebutnya adalah reaktan. Sementara kalau ada zat yang sudah melewati tanda panah, gitu ya, atau sebelah kanan dari tanda panah, maka disebutnya adalah produk, gitu ya, atau gurunya bilang hasil, boleh, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau menghitung delta H ini, tetapi yang diketahui adalah pembentukan standarnya, ya, atau entalpi pembentukan standarnya, gitu ya. Maka rumus yang kita gunakan adalah delta H sama dengan delta HF miliknya produk dikurangi delta HF miliknya reaktan, gitu ya. Atau ada guru yang mempermudah dengan cara yaitu delta H yang sebelah kanan yaitu produk berarti yang ini dikurangi yang reaktan berarti yang ini, gitu ya. Nah, tetap kalau ada koefisien maka koefisien jadi perkaliannya, gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi rumus ini berlaku, dia punya syarat, yaitu apa? Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa jika terdapat unsur bebas, ya misalnya ada O2, ada Cl2, ada H2, ada F2, gitu ya. Nah, selama ada unsur bebas, maka nilai delta H-nya sama dengan 0. Gitu ya. Maksud saya delta H di sini adalah delta HF, gitu ya. Nah, maka delta HF-nya itu akan 0 nilainya. Kenapa? Karena unsur bebas itu sudah terbentuk dengan sendirinya, gitu ya. Dia nggak bisa dibentuk dari eh, senyawa-senyawa yang lain, ya, atau dia tidak bisa dibentuk dari unsur-unsur yang lain, gitu ya. Jadi istilahnya yang Maha Kuasa, ya Tuhan yang Maha Esa itu sudah eh, menetapkan ya bahwa unsur tersebut sudah ada dengan sendirinya, gitu ya. Jadi kalau ditanya tentu saja yang menciptakan ya yang Maha Kuasa, gitu ya. Jadi maksudnya manusia nggak bisa buat dari ini ditambah ini lalu jadilah O2, gitu ya. Ya ini secara eh, reaksi, gitu ya. Tetapi nanti di dalam lab, ya tentu zat-zat yang seperti ini itu bisa dibuat, gitu ya. Tetapi sedikit berbeda dengan yang sudah ada di alam, gitu ya. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengerjakan soalnya, ya. Jadi silahkan diamati. Nah, misalkan diketahui soal seperti ini, kalau pembentukan CO2 yang bentuknya gas, kemudian CoCl2 yang bentuknya gas, masing-masing adalah 110 dan 223. Yang ditanya adalah perubahan entalpi standar untuk reaksi ini, ya. Nah, reaksi ini saya tulis terlebih dahulu,
Ya, saya tulis di sini CO ditambah Cl2 menjadi COCl2. Nah, kalau kalian amati dari reaksi ini, ternyata ada unsur bebasnya, yaitu Cl2. Gitu ya. Nah, maka unsurnya kita coret dulu, ya, biar tidak mengganggu. Gitu ya. Nah, dengan demikian, yang kita amati cukup CO, gitu ya, dan COCl2. Karena bentuknya senyawa. Ya, CO itu senyawa, C besar dan oksigen. Ya, sementara COCl2 juga senyawa. Ada unsur C, ada unsur O dan unsur Cl. Itu ya. Sementara Cl2 ini kan kembar. Nah, kalau kembar di kimia itu dihitungnya satu. Gitu ya. Jadi tidak enaknya di kimia ya, kalau anak kembar gitu ya, maka dihitungnya satu. Mau kembar berapapun gitu ya. Kalau di kimia dihitungnya satu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, berarti cukup ini aja yang kalian amati bahwa ini di ruas kiri sebelum tanda panah, sedangkan yang COCl2 letaknya di sebelah kanan. Nah, sehingga reaksinya adalah delta H sama dengan delta HF yang kanan, yaitu COCl2, dikurangi delta HF yang sebelah kiri, yaitu CO. Itu ya. Nah, di sini datanya sudah ada, tinggal kita masukkan saja. Maka delta H yang COCl2 adalah 223, karena yang ini. Gitu ya. Bisa diamati COCl2. Nah, kemudian yang CO adalah 110. Ya, sehingga kita kurangi biasa. Nah, maka hasilnya ketemunya adalah 113 kilojoule per mol. Itu ya. Nah, sehingga jawabannya ada. Oke. Baik, soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, diketahui delta HF miliknya NH4Cl adalah min 314. Kemudian miliknya HCl minus 92. Gitu ya. Ini reaksinya. Kemudian delta H totalnya adalah 176. Nah, maka yang ditanya adalah berapakah delta HF miliknya NH3. Oke, reaksinya saya tulis terlebih dahulu. NH4Cl menjadi NH3 ditambah HCl. Ya, mohon maaf bentuknya tidak saya tuliskan ya di sini karena tipenya kan sama semua. Gitu ya. Jadi mohon maaf gasnya tidak saya tuliskan di sini. Oke. Nah, delta H-nya adalah 176 ya. Nah, kalau sudah, maka dari reaksi ini ya ternyata semuanya adalah senyawa gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi tidak perlu ada yang dicoret seperti tadi ya. Nah, maka jadi dilihat kembali ini delta HF miliknya NH4Cl, sedangkan ini delta HF miliknya HCl. Oke. Nah, kalau sudah kita ke rumusnya. Berarti delta HF miliknya NH3 yaitu yang sebelah kanan ditambah delta HF miliknya HCl yaitu yang sebelah kanan dikurangi delta HF miliknya NH4Cl. Itu ya, karena tadi kan yang kanan dikurangi yang kiri. Itu ya. Jadi semua yang kanan tentu dijumlahkan, dikurangi ya, baru yang semua kiri dijumlahkan. Oke. Nah, karena rumusnya sudah ada seperti ini, ya tinggal kita masukkan yang diketahui. Oke, delta H-nya kita ganti dengan angka 176 ya. Kemudian yang lain tinggal mengikuti. Gitu ya. Delta HF yang ditanyakan, kemudian HCl-nya sesuai yang ada di soal yaitu minus 92. Oke, ini min miliknya ini minus. Nah, NH4Cl-nya kan minus 314. Gitu ya. Nah, maka dibiasakan ya kalau ada minusnya, maka menulisnya harus pakai kurung. Gitu ya. Sekali lagi untuk mengurangi resiko kesalahan dalam menjumlah ataupun mengurangi. Oke. Nah, maka kalau sudah, nah maka delta HF NH3 semuanya kita buang ke kiri ya. Yang ini tetap 176
Karena yang ini min, dia jadi plus 92. Awas, nah ini kan min kali min, jadinya plus. Kemudian dia pindah ruas, makanya balik lagi jadi min. Gitu ya, atau kembali lagi jadi minus. Oke, nah ini kita jumlah seperti biasa. Gitu ya, sehingga ketemunya adalah minus 46 kilojoule per mol. Ya, nah ini harusnya satuannya ada per molnya ya di sini ya. Nah, dikarenakan kenapa? Karena lihat semua satuannya yang delta HF adalah kilojoule per mol. Oke, nah dia kan tidak diketahui berapa gramnya. Nah itu yang menyebabkan ya kalau tipe soal seperti ini itu sedikit saja kurang dari satuannya, gitu ya. Karena nanti kalau kalian melanjutkan kuliah ya, entah ambil kimia pendidikan atau apa gitu. Nah biasanya kalau satuannya tidak teliti, ya biasanya sama bapak ibu guru, mohon maaf, bapak ibu dosen pengajarnya ya. Kalau kebetulan kena dosen yang tipenya apa harus teliti gitu, nah maka otomatis salah gitu ya. Jadi jangan sampai eh, kita menghitung sudah susah hanya gara-gara satuannya salah ya, maka semua hitungan jadinya salah gitu ya. Oke, karena ini hanya sebagai pembelajaran saja, ya maka tidak apa-apa jawabannya yang E, gitu ya. Tetapi eh, ini menurut saya kurang sedikit, ya. Tinggal memberi per mol ya pada masing-masing opsi. Oke, baik soal berikutnya. Nah, soal berikutnya diketahui delta HF ya miliknya C3H8 yaitu ini min 104 miliknya CO2 minus 395 miliknya H2O minus 286. Oke, ini reaksinya. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya perubahan entalpi pada pembakaran 11 gram C3H8. Oke, nah setiap ada reaksi seperti ini, reaksinya saya tulis dulu. Itu ya, C3H8, 5O2, dan seterusnya. Oke, nah sekali lagi, kalau ada persamaan reaksi, pastikan reaksinya harus setara. Gitu ya, kalau tidak setara ya berarti salah. Oke, nah kalau kita amati pada reaksi ini, ya ternyata ada unsur bebas, ya yaitu O2 aja. Gitu ya, nah maka bisa kita coret. Oke, nah kalau sudah, kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Nah, bahwa delta H sama dengan seperti ini. Yang kanan dikurangi yang kiri. Karena CO2-nya depannya ada angka 3, maka 3 kalinya. Gitu ya. H2O depannya ada angka 4, maka 4 kalinya. Ya. Nah, C3H8 dia nggak ada angkanya. Gitu ya. Berarti dia tetap. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita ganti dengan angka yang diketahui. Gitu ya, sehingga yang CO2, nah di sini minus 395 sudah saya ganti. Kemudian yang H2O minus 286. Kemudian yang C38 minus 104. Oke, nah kalau sudah kita hitung seperti biasa, ya kalian bisa menggunakan alat hitung kalkulator. Oke, sebagai alat bantu. Oke, ini sudah. Kalau sudah, semua kita jumlah gitu ya, sehingga ketemunya angka min 2225 kilojoule. Nah, awas. Nah, siswa yang tidak teliti dia langsung jawab jawaban yang A. Gitu ya. Nah, tetapi perhatikan di sini ada kata 11 gram. Nah, maka kita hitung molnya dulu. Maka molnya C3H8 yaitu 11 dibagi 44. Ya, 44 itu MR dari C3H8. Oke, nah sehingga ketemunya adalah 0,25 mol. Oke, nah kalau sudah, sebagian pasti tanya, Pak yang minus 2000 sekian tadi, yang ini ya,
Nah, minus 2225 itu untuk berapa mol? Gitu ya. Nah, karena ini C38, lihat C38 yang ini. Ini koefisiennya 1. Ya, maka berarti angka ini berlakunya untuk 1 mol. Gitu ya. Nah, karena kita butuhnya cuma 0,25 mol, itu ya. Nah, maka delta H sama dengan 0,25 dari sini kali nilainya ini. Minus 2000 sekian ini. Ya, kalau sudah, maka langsung jawabannya adalah minus 556,25 kilojoule saja. Ya, tidak usah pakai per mol. Oke, jadi jawabannya adalah minus 556,25. Oke, bisa difahami ya, tipe seperti ini. Ya, nah karena di sini ada 11 gramnya tadi, makanya setelah menghitung ini, perhitungan kita belum selesai. Masih harus dilanjutkan seperti ini. Gitu ya. Kecuali kalau di soal tidak diketahui berapa gramnya. Gitu ya. Nah, maka masih ingat dulu di kelas 10 ya, suatu soal ya, kalau tidak diketahui jumlah zatnya ya pada reaksi kimia, maka koefisien reaksi yang seperti ini ya, 3, 4, kalau ini ya, 5 sebelum saya coret ya. Nah, maka koefisien itu dihitung seperti molnya. Itu ya. Jadi kalau tidak ada diketahui apapun, maka koefisien dianggap sebagai mol. Ya. Tapi kalau diketahui jumlahnya, ya maka harus mengikuti yang diketahui. Baik. Soal berikutnya, soal yang terakhir. Ya, di sini agak saya tandai langsung ya, biar tidak salah. Oke. Diketahui delta HF-nya C2H2, CO2, dan H2O berturut-turut seperti ini, yaitu minus 52, minus 394, dan minus 242. Yang ditanyakan adalah besarnya kalor. Masih ingat bahwa kalor itu berlawanan tanda dengan delta H. Jadi kalau delta H-nya min, maka kalornya plus. Kalau delta H-nya plus, maka kalornya minus. Oke. Nah, kemudian ada kata, perhatikan, pembakaran 6,72 liter gas etuna ya pada reaksi seperti ini. Oke. Saya tulis reaksinya terlebih dahulu. 2C2H2 ditambah 5O2, 4CO2 plus 2H2O. Oke, perhatikan di sini karena seperti tadi soal sebelumnya, karena ada CO2, maka mohon maaf, maksud saya karena ada O2, maka saya coret terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, perhatikan. Nah, karena C2H2, lihat angkanya. Di sini ada angka 2-nya, ya, maka keadaannya dia bukan 1 mol, ya, tetapi keadaannya 2 mol. Nah, supaya jadi 1, maka semua koefisien yang ada di sini kita bagi 2. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jadi C2H2, 2CO2 plus H2O. Itu ya. Nah, makanya kita amati yang reaksi yang bawah. Ya, ini kan dicoret, makanya tidak saya tulis. Ya, karena percuma nggak dipakai. Kalau sudah, kita masuk ke rumusnya. Nah, mohon maaf, saya tulis sebelah sini rumusnya. Ya, yaitu 2 kali miliknya CO2 ditambah miliknya H2O dikurangi delta HF dari C2H2. Oke, kalau sudah, tinggal kita ganti angkanya dulu, gitu ya. Yang CO2 minus 394, yang H2O minus 242, yang C2H2 yaitu minus 52. Kalau sudah kita hitung seperti biasa, yaitu min 788, min 242 ditambah 52. Oke, nah
Hasilnya adalah minus 978 kilojoule. Nah, maka ini kilojoule per mol. Ya, tiap 1 mol. Kenapa? Karena reaksi ini kan miliknya yang ini, C2H2. Yang koefisiennya 1. Gitu ya. Nah, maka sekali lagi ini untuk mempermudah. Ya, maka jebakannya yang ada di sini. Ya, kebanyakan siswa terjebak pada reaksi. Gitu ya. Makanya zat seperti ini ya koefisiennya harus 1. Ya, pentingnya di situ. Kalau sudah, maka kita hitung molnya. Nah, molnya C2H2 kita dapat dari 6,72 dibagi 22,4. Ya, karena kan keadaan STP. Ya, lihat angka ini kelipatan ya 22,4 ya. Selama dia masih bisa dibagi 22,4 maka boleh. Ya, kecuali di soal dikatakan bahwa gasnya bukan dalam keadaan STP. Oke. Nah, kalau sudah ini setelah kita bagi dapatnya 0,3 mol. Gitu ya. Nah, maka kalor kan yang ditanya kalor gitu ya. Maka perhatikan yang saya garis merah. Karena kalor maka boleh langsung I sama dengan 0,3 kali langsung ini 978. Ya, ingat ini kan delta H ada minusnya. Karena ini Q, maka minusnya saya hilangkan. Itu ya. Nah, sehingga tinggal 0,3 kali 978. Gitu ya, sehingga ketemunya 293,4 kilojoule. Ya, kalau yang ini yang 293 itu kilojoule saja. Ya, tidak usah pakai per mol. Oke. Nah, baik inilah soal yang bisa saya bagikan ke kalian ya. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Semoga bisa membantu siswa-siswi kelas 12 dan juga mempermudah belajarnya gitu ya. Jadi setelah menyaksikan video ini ya, sembari tetap belajar ya, semoga jika menemukan soal-soal yang setipe dengan ini ya atau mirip dengan soal yang eh, saya bahas pada hari ini ya semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan juga dengan tepat. Gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih pada siang hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.